Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoimarul Afnandi dengan NPM 21187203003, program studi pendidikan ekonomi semester 4A dari Universitas Bhinneka PGRI. Baik, di sini saya ingin memaparkan tentang modul ajar deskripsi ilmu ekonomi. Di sini saya mengambil sekolah SMA Negeri 1 Gondang, program keahlian ilmu pengetahuan sosial atau biasa disingkat IPS, mata pelajaran ekonomi, kelas 10 semester 1 dengan tahun ajaran 2022. Baik, yang berikutnya adalah kompetensi inti dengan materi pembelajaran deskripsi ilmu ekonomi. Alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang pertama, siswa dapat memahami sejarah perkembangan ilmu ekonomi, pengertian ilmu ekonomi, peranan dan manfaat mempelajari ilmu ekonomi melalui kegiatan literasi dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat memberikan argumentasi sejarah perkembangan ilmu ekonomi, pengertian ilmu ekonomi, peranan dan manfaat mempelajari ilmu ekonomi melalui diskusi kelompok dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan sejarah perkembangan ilmu ekonomi, pengertian ilmu ekonomi, peranan dan manfaat mempelajari ilmu ekonomi, hasil kesepakatan dalam berdiskusi kelompok dengan tepat. Yang berikutnya, yang keempat, siswa dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar melalui diskusi kelompok dengan tepat. Yang berikutnya adalah pemahaman bermakna atau pemahaman bermakna berkaitan dengan kompetensi keahlian atau produk yang dibuat atau kehidupan sehari-hari, yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbentuk sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan setelah tahun 1776 dengan diterbitkan buku oleh Adam Smith yang berjudul An Inquiry into the Nature atau sering disingkat The World of Nation atau negara kesejahteraan. Manusia pada awal perkembangan peradabannya memenuhi kebutuhan dengan cara berburu dan meramu. Setelah itu, mereka mengenal bercocok tanam dan beternak. Pada periode ini, manusia sudah memiliki kebutuhan yang beragam. Sehingga muncul sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Seseorang tidak dapat begitu saja mendapatkan barang untuk ditukar dengan barang yang dibutuhkan, karena bisa saja orang yang memiliki barang yang kita butuhkan tidak membutuhkan barang kita. Upaya yang dilakukan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut merupakan inti dari ilmu ekonomi. Yang berikutnya, menurut Paul A. Samuelson, menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang
atau kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi mempunyai peran yang penting dalam kehidupan, yaitu membantu memecahkan masalah ekonomi. Menurut Mankiw, manfaat mempelajari ilmu ekonomi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ilmu ekonomi dapat membantu memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik. Yang kedua, dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membuat seseorang dapat mahir atau lihai dalam perekonomian. Yang ketiga, dengan menguasai ilmu ekonomi akan memberikan pemahaman atas potensi keterbatasan kebijakan ekonomi. Yang berikutnya fase pertama atau mengorientasi siswa pada masalah. Yang pertama, siswa mendapatkan problem statement dari guru sesuai yang ada di dalam LKPD, yaitu sejarah singkat ilmu ekonomi. Berikutnya fase kedua atau mengorganisasi siswa untuk meneliti dan belajar. Yang pertama, siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 3 sampai dengan 4 anak dan menentukan ketua kelompok untuk persiapan literasi dan diskusi sesuai dengan arahan dari guru. Yang kedua, setiap siswa di dalam kelompok melakukan kegiatan literasi terkait sejarah singkat ilmu ekonomi dengan membaca bahan ajar yang sudah disiapkan oleh guru. Yang ketiga, setelah kegiatan literasi siswa dilanjutkan, melakukan kegiatan berdiskusi secara berkelompok sesuai dengan arahan guru untuk menganalisis permasalahan yang sudah ada di LKPD. Dan fase ketiga, membantu atau membimbing siswa untuk investigasi atau penyelidikan mandiri dan berkelompok. Yang pertama, masing-masing siswa di dalam kelompok menyamakan persepsi dalam mengisi LKPD yang sudah disediakan guru. Yang kedua, perwakilan siswa dalam kelompok menuliskan hasil kegiatan literasi dan diskusi yang sudah dilakukan pada lembar jawab LKPD yang sudah disediakan oleh guru. Yang ketiga, siswa dengan arahan dan bimbingan dari guru menyelesaikan semua kegiatan yang ada di dalam LKPD. Yang keempat, siswa mendapatkan kegiatan ice breaking dari guru. Baik, fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya siswa. Yang pertama, perwakilan kelompok atau ketua kelompok untuk memaparkan hasil kegiatan literasi dan diskusi sesuai dengan hasil pengerjaan LKPD. Yang kedua, siswa melakukan pemaparan hasil pengerjaan LKPD di depan kelas. Yang ketiga, siswa dari kelompok lain dapat memperhatikan hasil pemaparan dari kelompok yang sedang presentasi. Yang kelima, fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, siswa melakukan analisis hasil presentasi yang dilakukan kelompok lain. Yang kedua, siswa mengevaluasi hasil proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh kelompok lain. Yang ketiga, perwakilan siswa dari masing-masing anggota kelompok yang lain dalam menanggapi atau memberikan argumen dari hasil paparan dalam bentuk membenarkan atau menambahkan informasi atau data. Yang keempat, jika dalam kondisi semua siswa salah dalam memberikan argumentasi atau masih kurang dalam memberikan informasi atau data, guru dapat membenarkan atau menambahkan. Yang kelima, siswa mendapatkan permainan atau TTS, teka-teki silang, yang disediakan oleh guru untuk kegiatan evaluasi pendalaman materi. Dan yang terakhir, yaitu kegiatan penutup. Yang pertama, siswa mendapatkan evaluasi penilaian atau asesmen
Untuk mengukur hasil ketercapaian pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru melalui media Google Form. Yang kedua, perwakilan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran dengan didampingi dan diarahkan oleh guru. Yang ketiga, siswa melengkapi catatan dan membenarkan catatan materi jika masih ada yang belum tepat. Yang keempat, siswa mendapatkan apresiasi dan motivasi dari guru terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Yang kelima, perwakilan siswa melakukan kegiatan refleksi pembelajaran dengan dipandu oleh guru. Yang keenam, siswa mendapatkan penjelasan rencana tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya dari guru dengan menyimak serta mencatat hal-hal penting. Yang ketujuh, secara mandiri siswa memimpin doa bersama untuk mengakhiri pembelajaran. Guru mengucapkan salam dan siswa menjawabnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan keterkaitan dengan modul ajar deskripsi ilmu ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.